saya mahasiswi dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai learning, motivation, and performance. Konten yang akan saya jelaskan yaitu pertama, pelatihan dan pengembangan, yang kedua, pengertian pembelajaran atau learning, yang ketiga yaitu pengertian motivasi atau motivation, yang keempat yaitu pengertian kinerja atau performance. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran dengan pelatihan dan pengembangan, yang keenam yaitu keterkaitan motivasi dengan pengembangan, yang ketujuh keterkaitan kinerja dengan pelatihan dan pengembangan, yang kedelapan yaitu contoh dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, pengertian pelatihan secara sederhana didefinisikan oleh Pramudio 2007 halaman 16 sebagai proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja orang yang melakukan pekerjaannya. Yang kedua yaitu menurut Mangku Prawira 2002 halaman 135 menjelaskan bahwa pelatihan adalah sebuah proses mengajarkan pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan semakin baik sesuai dengan standar. Yang ketiga, menurut Dessler 2006 halaman 280 bahwa pelatihan merupakan proses mengajar keterampilan yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, pengertian menurut Rifai mengenai pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan kemampuan kerja individual yang tercapai dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Menurut Hasibuan, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga yaitu menurut Mangkunegara, pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan teoritis terorganisasi di mana karyawan manajerial mengkaruhi pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan ditujukan untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi kerja. Kalau pelatihan ditujukan untuk sekarang, kalau misalkan pengembangan ditujukan untuk masa yang akan datang. Adapun pelatihan diarahkan saat ini untuk membantu karyawan melaksanakan pekerjaannya secara lebih baik. Adapun pengembangan mewakili investasi yang berorientasi pada masa depan yang pada karyawannya. Yang selanjutnya, pengertian learning atau pembelajaran. Pengertian menurut Travers dalam Sujana 2005 halaman 98, belajar adalah suatu proses yang menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Menurut Judge dan Siamato, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar juga penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi. Menurut Arifin, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku serta interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman. Pengertian motivasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses penyesuaian atau perubahan tingkah laku untuk memperoleh motivasi dalam pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian motivasi. Motivasi menurut Wilson Bangun 2012, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Dengan demikian, motivasi berarti suatu tindakan untuk mempengaruhi orang lain agar berperilaku secara teratur. Menurut Matis dan Jackson, motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak karena satu alasan untuk mencapai tujuan. Menurut Omar Malik, menjelaskan bahwa motivasi dapat berupa dorongan-dorongan dasar dari internal maupun eksternal dan membangkitkan atau mempertahankan dan mengontrol minat-minat. Jadi dapat saya simpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan atau tindakan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan di internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, pengertian performance atau kinerja.
Nah, menurut Launer dan Porter yang mengemukakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Adapun menurut Prawi Sentono dan Sutrisno adalah kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi dan tidak melanggar hukum secara legal sesuai dengan norma dan etika. Menurut Miner, kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan satu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja merupakan hasil dari suatu yang telah dikerjakan dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya yang telah diberikan kepada individu atau kelompok kerja guna mencapai tujuan organisasi sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya itu keterkaitan terhadap pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu pembelajaran, yang kedua motivasi, yang ketiga itu kinerja. Nah, pembelajaran keterkaitan dengan pelatihan dan pengembangan yaitu di dalamnya melaksanakan pelatihan terhadap pembelajaran yang dapat diambil oleh karyawan seperti meningkatkan kualitas, kuantitas, dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, itu membuat sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat yaitu mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, serta yang terakhir yaitu membantu karyawan dalam meningkatkan pengembangan pribadi mereka. Selanjutnya motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan kinerja karyawan. Karena dengan adanya motivasi tersebut, karyawan dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang dibebankan serta dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Siagian 2002 mendefinisikan motivasi kerja adalah sebagai dorongan, daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan, dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapainya pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Artinya, apabila tujuan organisasi tercapai, maka perusahaan akan memberikan penilaian kerja yang baik bagi anggotanya dan tujuan pribadi para anggota serta prestasi kerja karyawan tercapai dengan baik pula. Selanjutnya, ada teori motivasi dari Maslow. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini seperti sandang, pangan, papan, dan juga termasuk untuk mempengaruhi kinerja pegawai, maka harus memberikan kontribusi yang baik seperti gaji bulanan, periode istirahat, dan lembur. Artinya terdapat kesesuaian antara penghasilan dengan beban kerja. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini merupakan akan keselamatan, perlindungan atas kerugian fisik. Nah, yaitu rasa aman tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaannya. Misalnya adanya asuransi, adanya tunjangan kesehatan, adanya tunjangan pensiun. Untuk memotivasi karyawan atau manajer harus mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh karyawan atau pegawainya. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, diterima dengan baik dalam kelompok tertentu. Dan kebutuhan ini adalah hubungan antar pegawai dengan atasannya maupun bawahannya maupun dengan instansi lain. Kecakapan sosial menyangkut bagaimana kita menangani suatu hubungan, kemampuan untuk memahami orang lain, mengatasi
keragaman dalam membina pergaulan, mengembangkan orang lain, dan hubungannya dengan kekuasaan. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini menyangkut faktor penghormatan diri sendiri. Harga diri ini otonomi, prestasi, dan faktor penghormatan dari luar, misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Kebutuhan penghargaan seperti adanya penghargaan dan sanjungan atau dari atasan, promosi jabatan, penghargaan berupa intensif, barang, dan piagam dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini muncul setelah keempat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Nah, kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan rasa aman terpenuhi, kebutuhan sosial terpenuhi, dan kebutuhan harga diri terpenuhi. Nah, kebutuhan ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya, yang mencakup pertumbuhan, pencapaian, potensi, dan pemenuhan kebutuhan dirinya. Manusia merupakan sumber yang paling penting dalam organisasi karena organisasi patokannya itu manusia atau sumber daya manusia untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi, karena berhasil atau tidaknya organisasi tergantung kualitas sumber dayanya tersebut. Contoh dalam bidang pendidikan, data pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan kinerja guru ekonomi akuntansi SMA negeri dan swasta se-Purwokerto. Di sini ada 33 guru yang berasal dari 5 SMA negeri dan 6 SMA swasta. Sumbernya Depdiknas Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pelatihan ini dilihat dari 3 indikator, yaitu lama atau waktu pelaksanaan, relevansi, dan level atau tingkatan diklat. Tabel ini menunjukkan rata-rata skor pendidikan dan pelatihan termasuk dalam kriteria rendah sebesar 44,90%. Deskripsi ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan dan pelatihan untuk guru ekonomi akuntansi SMA negeri dan swasta se-Purwokerto tergolong rendah dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi kerja dilihat dari 5 indikator, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri yang menurut Maslow tadi. Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa secara umum motivasi kerja guru ekonomi akuntansi SMA negeri dan swasta se-Purwokerto tergolong rendah dalam kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosiologis atau sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa rata-rata skor motivasi termasuk dalam kriteria tinggi, yaitu 68,53%. Selanjutnya, motivasi kerja. Motivasi kerja dilihat dari 5 indikator, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, berdasarkan tabel menunjukkan bahwa secara umum motivasi kerja guru ekonomi akuntansi SMA negeri dan swasta se-Purwokerto tergolong tinggi dalam kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa rata-rata skor motivasi kerja termasuk ke dalam kriteria tinggi sebesar 68,53%. Nah, selanjutnya yaitu kinerja guru. Kinerja guru dilihat dari 3 indikator, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan tabel terlihat bahwa secara umum kriteria guru ekonomi akuntansi SMA negeri dan swasta se-Purwokerto tergolong sangat baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa rata-rata skor kinerja guru termasuk dalam kriteria baik sebesar 87,59% dengan frekuensi 23,47. Ya, baik, terima kasih.
kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.